Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspanabila dari Farmasi 3A. Di sini saya memiliki satu jurnal yang saya akan jelaskan untuk memenuhi tugas teknologi formulasi sediaan solid. Jurnal yang saya pakai berjudul Pengembangan Biotapioka Hidroksipropil Metil Selulosa untuk eksipien tablet metode granulasi basah. Yang pertama adalah latar belakang. Tapioka sudah sejak lama diproduksi di berbagai daerah di Indonesia, namun produksi dengan kualitas pharmaceutical grade masih sangat sedikit. Tapioka lebih banyak diaplikasikan dalam industri pengolahan pangan sehingga pemanfaatannya dalam bidang farmasi terabaikan. Pada pati, termasuk tapioka sebagai sumber hayati potensial yang dikembangkan dan digunakan untuk industri farmasi. Pada industri farmasi khususnya ada pembuatan tablet pati yang digunakan yaitu dua macam, pati alami dan pati termodifikasi. Pada pati bentuk alami, pati yang dihasilkan dari sumber umbi-umbian dan belum mengalami perubahan sifat fisik dan kimia atau diolah secara kimia fisika. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu untuk mengetahui formulasi dan menguji sifat fisik tablet paracetamol dari efektivitas tapioka terfermentasi dan hidroksipropil metil selulosa sebagai bahan eksipien dengan metode granulasi basah yang terbaik. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian menggunakan ANOVA dan uji lanjut DMRT dengan faktor 1 konsentrasi tapioka terfermentasi dan faktor 2 konsentrasi hidroksipropil metil selulosa dengan 5 formulasi seperti disajikan pada tabel 1 dan pembuatan tablet disajikan pada gambar 1. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pembuatan tapioka terfermentasi. Fermentasi tapioka basah dilakukan dengan metode kultur terendam dan penambahan inokum 10% dalam larutan gula. Fermentasi pada suhu ruang 28 derajat Celcius selama 24 jam dalam wadah tertutup secara mikroaerofilik. Selanjutnya, endapan tapioka terfermentasi dikeringkan ke dalam oven blower pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Tapioka terfermentasi kering dihaluskan dan dilakukan pengayakan dengan menggunakan mes 80 sehingga didapatkan tepung tapioka terfermentasi. Tapioka terfermentasi selanjutnya digunakan sebagai bahan eksipien dalam formulasi tablet. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pembuatan tabel paracetamol. Pada pembuatan ini fase dalam dan fase luar dilakukan persiapan terlebih dahulu. Pembuatan fase dalam dilakukan dengan menimbang 6,5 gram paracetamol dan 26 gram pati. Dicampurkan dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya, pada campuran yang telah dihomogenkan ditambahkan sebanyak 5-10 ml air hingga dapat dikepal. Bahan campuran yang telah dikepal diayak menggunakan mes 10 sehingga terbentuk granula basah. Selanjutnya, granula basah dipanaskan dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Granula yang telah kering dilakukan pengayakan dengan ukuran mes 16. Pembuatan fase luar diawali dengan menimbang magnesium stearat sebanyak 0,33 gram dan karbosil sebanyak 0,066 gram. Kemudian bahan dicampur dan dilakukan pengadukan hingga homogen. Tahap berikutnya adalah pembuatan tablet paracetamol yaitu dengan mencampurkan fase dalam dan fase luar tersebut yang sudah dibuat. Bahan yang dicampur kemudian dihomogenkan dan disebut sebagai serbuk granul yang selanjutnya dicetak menjadi tablet menggunakan alat cetak tablet yaitu hand load press. Yang selanjutnya ada hasil pengamatan. Hasil pengamatan di sini meliputi evaluasi tablet dan dilanjutkan dengan analisa data. Pada evaluasi serbuk dulu, ada uji waktu alir dan sudut diam, kemudian kompresibilitas dan kadar lembab. Pada evaluasi tablet, keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan tablet, dan pengukuran waktu hancur. Yang selanjutnya ada hasil.
Pada tabel 2 tersebut, itu adalah hasil dari evaluasi serbuk di mana waktu alir yang telah didapatkan digunakan untuk menentukan kecepatan alir. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa kecepatan alir dari seluruh formulasi yang memenuhi syarat adalah P3 dan P5, di mana syarat kecepatan alir granul yang baik adalah jika lebih besar dari 10 gram per detik. Sehingga dapat dikatakan bahwa serbuk P1, P2, dan P4 tidak memenuhi kriteria tersebut. Kemudian pada evaluasi uji keseragaman ukuran, seluruh perlakuan dari mulai P1 sampai dengan P5 keseragaman ukuran baik diameter dan tebal memenuhi syarat tablet yang baik. Selanjutnya pada evaluasi tablet, hasil evaluasi sifat fisik tablet paracetamol dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan hasil deviasi dari kelima formula menunjukkan hasil pengukuran bobot tablet hampir dikatakan seragam karena eksipien dari kelima formula terutama tapioka terfermentasinya memiliki bentuk granul yang sama sehingga ketika dilakukan proses kempa serbuk yang masuk menuju lubang itu bobotnya sama. Pada seluruh perlakuan mulai dari P1 sampai dengan P5, tablet yang dihasilkan sudah memenuhi persyaratan. Hasil evaluasi dari uji keseragaman bobot tersebut ditunjukkan dengan perolehan yang tidak terdapat nilai penyimpangan 5% dan 10% dari kelima formula untuk bobot tablet lebih dari 300 mg. Selain itu, tidak ada juga tablet yang bobotnya menyimpang dari 7,5% dan 15% untuk bobot tablet 151 sampai 300 mg. Kemudian uji kekerasan. Uji kekerasan ini tujuannya untuk menjamin ketahanan tablet pada gaya mekanik pada proses pengemasan dan penghantaran. Kekerasan tablet menggambarkan kekuatan tablet untuk menahan ketahanan pada saat produksi, pengemasan, dan pengangkutan. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan tekanan pada tablet sampai tablet retak kemudian pecah. Kemudian setelah itu berdasarkan ANOVA dan uji lanjut DMRT dapat dilihat bahwa setiap perlakuan memiliki pengaruh dan perbedaan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi konsentrasi tapioka terfermentasi dan HPMC mempengaruhi kekerasan tablet. Terlihat dari F hitung yang bernilai lebih besar dibanding F tabel, menandakan bahwa perlakuan berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk selanjutnya ada uji lanjut DMRT dari semua perlakuan ditampilkan pada tabel 4. Berdasarkan pada tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa perlakuan P3, P4, dan P5 memperlihatkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan kontrol. Namun ketiga perlakuan tersebut berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2. Pada perlakuan P1 dan P2 terlihat bahwa keduanya tidak berbeda nyata. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada perlakuan P3, P4, dan P5 terdapat penambahan HPMC diikuti dengan pengurangan konsentrasi tapioka terfermentasi, menunjukkan lebih dominan dalam meningkatkan kompaktibilitas tablet yang diwakili oleh nilai kekerasan. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh adanya HPMC yang merupakan polimer dengan daya ikat yang kuat. Proses penambahan HPMC pada tapioka terfermentasi melibatkan air yang dapat meningkatkan daya ikat dan meningkatkan kekuatan polimernya. Selanjutnya, pada tingkat kekerasan obat, seluruh formulasi memang tidak berada pada kisaran syarat kekerasan tablet konvensional, yaitu berkisar 4-10 kg per cm persegi. Namun, formulasi P3, P4, dan P5 berada pada kisaran syarat kekerasan ODT dan syarat kekerasan tablet kunyah. Kekerasan tablet menunjukkan ikatan yang terjadi antar partikel secara keseluruhan dalam tablet serta menggambarkan tingkat ketahanan tablet terhadap kekuatan mekanik.
Selanjutnya ada uji waktu hancur. Hasil analisa statistik DMRT uji waktu hancur dapat dilihat pada tabel 5. Konsentrasi pada P4 dan P5 untuk uji waktu hancur ini memberikan hasil yang melebihi nilai persyaratan waktu hancur atau dapat dikatakan tidak memenuhi standar. Konsentrasi P1, P2, dan P3 terlihat memenuhi persyaratan waktu hancur tablet. Persyaratan waktu hancur sebuah tablet dikatakan baik apabila tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut berselaput. Hasil pengujian waktu hancur tablet seluruhnya di bawah 15 menit kecuali P4 dan P5. Bisa dilihat pada tabel 3. Formula P4 dan P5 memiliki waktu hancur yang lama dikarenakan HPMC yang ada pada pati akan membentuk lapisan hidrogel jika berinteraksi dengan pelarut atau cairan. Hal ini juga menyebabkan lamanya waktu hancur dan perlambatan waktu pelepasan obat. Jadi, perlakuan terbaik pada hasil pengamatan untuk keseluruhan parameter didapat bahwa perlakuan terbaik berada pada konsentrasi P3 yang menggunakan tapioka terfermentasi sebanyak 95% dan HPMC sebanyak 5%. Kriteria perlakuan terbaik adalah dari parameter waktu alir, kecepatan alir, sudut diam, kompresibilitas, dan kadar lembab serta parameter keseragaman bobot, keseragaman ukuran, tingkat kekerasan, dan waktu hancur tablet. Selanjutnya, seluruh parameter pada konsentrasi P3 menunjukkan hasil yang telah sesuai dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Menurut perbandingan kadar amilosa dan amilopektin yang mengacu pada sumber, maka dapat dihitung bahwa konsentrasi P3 yang menggunakan tapioka terfermentasi sebanyak 95% dan HPMC sebanyak 5% memiliki kandungan amilosa sebanyak 4,2 gram dan kandungan amilopektinnya sebanyak 20,5 gram yang merupakan konsentrasi terbaik sebagai eksipien dalam pembuatan tablet metode granulasi basah. Yang terakhir, kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu variasi koproses antara konsentrasi HPMC dan pati terfermentasi sebagai bahan eksipien dapat berpengaruh terhadap sifat fisik tablet parasetamol formulasi P3 dengan konsentrasi pati terfermentasi 95% dan HPMC 5% merupakan formulasi terbaik karena menghasilkan sifat fisik tablet parasetamol yang paling baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pati terfermentasi dapat digunakan sebagai alternatif pengisi tablet granulasi basah walaupun masih harus dikombinasikan dengan bahan eksipien lainnya. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.